Selamat datang di channel ini. Honorer yang akan diangkat menjadi P3K wajib ikut seleksi CSN 2024. Untuk itu, informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, penataan tenaga honorer memasuki babak baru dengan rencana pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun ini. Kali ini tenaga honorer yang akan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Namun apakah honorer yang akan diangkat menjadi P3K harus ataukah bahkan wajib mengikuti seleksi CSN 2024? Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Aminur Rohman menekankan pentingnya kajian yang detail dan komprehensif dalam pengklasifikasian P3K ini. Pemerintah juga harus mempertimbangkan agar tidak ada diskriminasi karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status P3K. Jadi Aminur Rohman selaku anggota Komisi 2 DPR RI juga sudah menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah tidak melakukan diskriminasi oleh karena semua tenaga honorer berhak atau memiliki hak yang sama untuk mendapatkan status P3K. Jadi maksudnya di sini tidak ada pembedaan antara P3K penuh waktu dan maupun P3K paruh waktu. Ia menyebutkan bahwa tenaga honorer yang pengabdiannya sudah teruji dan menguasai bidangnya seharusnya bisa langsung diangkat saja tanpa harus melalui seleksi formal. Jadi ini rekan-rekan mungkin setuju karena memang honorer ini pengabdiannya sudah tidak diragukan, bahkan sudah teruji sekian tahun, sehingga menurutnya tidak perlu dilakukan tes CAT kepada sebagian besar tenaga honorer. Langsung saja diangkat tanpa melalui seleksi formal yang selama ini dilakukan. Namun keputusan berbeda datang dari anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Ali. Ia menyatakan bahwa semua tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K harus mengikuti seleksi CSN 2024 terlebih dahulu. Honorer yang tidak lolos dalam seleksi CSN 2024 akankah dialihkan menjadi P3K paruh waktu, sedangkan yang lolos akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi ada dua pendapat yang berbeda rekan-rekan. Aminur Rahman menekankan agar supaya tenaga honorer ini tidak usah diikut sertakan di dalam tes yang selama ini melaksanakan atau dilakukan melalui metode CAT. Sementara Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI juga berharap agar dilaksanakan tes CAT agar supaya bisa dibedakan di dalam pengangkatan menjadi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan setuju yang mana? Apakah tidak melalui tes ataukah melalui tes CAT agar supaya bisa dibedakan di dalam pengangkatan P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.